Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Halo sobat pencinta catur, welcome back to channel RL Chess. Teman-teman, akhirnya Magnus Carlsen kembali ke jalur kemenangan dan dia ambil alih pimpinan klasemen dari Wiswanathan Anand. Teman-teman, kita akan bahas partai Magnus Carlsen melawan Shahriar Mamediarov dari lanjutan Norway Chess 2022 di babak ke-6. Dan ini merupakan partai utama, so kemenangan ini sangat berarti banget buat Magnus Carlsen. Selain mempengaruhi puncak klasemen Norway Chess, juga sangat berpengaruh untuk kenaikan elo rating Magnus Carlsen yang sekarang menyentuh 2870 guys. Langsung kita bahas partainya. Magnus pegang buah putih, Shahriar Mamediarov pegang buah hitam. Sebelum itu, RL Chess butuh bantuan kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Juga boleh bantu channel ini dengan cara like, teman-teman. Langsung kita bahas partainya. Magnus memulai dengan kuda F3. Mamediarov menjawab dengan D5. Kemudian G3, G6, gajah G2, gajah G7. Magnus melanjutkan dengan D4, Mamediarov kuda F6. Nah, pembukaan apakah ini? Ini terlihat cara main putih dan cara main hitam sama ya, teman-teman. Ini disebut dengan pembukaan King's Indian Attack variasi double fianchetto variation, di mana putih miliki gajah fianchetto di petak G2, hitam juga miliki gajah fianchetto di petak G7. Dan kemudian melanjutkan ini, Magnus memainkan rokade pendek, hitam rokade pendek, putih C4. Kemudian hitam C6, putih kuda C3. Hitam pion D makan C4 dan putih E4. Nah, ini jadi momen krusial ya, pilihan dari Shahriar Mamediarov dengan memakan pion C4. Nah, RL Chess mau ngenalin ke kalian, selain pilihan makan pion C4, ada pilihan apa lagi sih yang bisa dipilih oleh pemain hitam dalam variasi ini? Paling banyak dimainkan adalah pion D makan C4 ya, teman-teman. Kemudian pilihan kedua yang banyak dimainkan adalah kuda ke petak E4, guys. Jadi memberi tekanan pada kuda C3. Kalau misalkan dimakan, ini akan menjatuhkan pion di petak D4 ya. Kalau misalkan ada kuda E5, maka bisa dijawab dengan lanjutan langkah F6. Kudanya akan mati. Nah, tentu aja ketika kuda E4 tidak disarankan putih makan kuda E4 ya. Tapi disarankan di sini adalah pilihannya dengan menteri ke petak B3, guys. Nah, ini pilihan yang banyak dimainkan. So, kalian bisa pilih partai, ketika kalian memainkan partai, kalian bisa pilih langkah ini sebagai langkah lainnya. Kalau kalian nggak mau makan C4, kalian bisa pilih kuda E4. Oke, kita back to the game. Pion D makan C4, Shahriar Mamediarov memilih itu. Kemudian Magnus E4. Nah, memang tujuan dari pemberian pion C4 itu untuk memberikan kenyamanan pada putih dua pion di petak center ini nih, guys. Itulah alasannya. Mamediarov merespon dengan gajah G4. Nah, pilihan lain yang bisa dilakukan oleh dia, di sini ada saran yang bisa membuat Mamediarov unggul, yaitu langkah B5 nih, teman-teman. Ya, kemudian putih mungkin akan lanjutkan dengan menjaga pion E4 ini, karena tujuan B5 adalah untuk B4. Maka akan ada lanjutan menteri ke petak E2 atau C2. Menteri E2 mungkin. Nah, ini masih panjang permainan, tapi putih bisa lanjutkan dengan benteng D1 seperti ini. Kemudian hitam akan merespon dengan kuda BD7, gajah B7, dan menteri B6 seperti itu, atau menteri C7. Nah, tinggal dipilih deh kalian suka sebagai pemain putih atau hitam. Oke. Di partai kali ini, Mamediarov memilih gajah G4, so. Kemudian Magnus H3, taktis, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, dan langsung miliki sepasang gajah ya di langkah ke-10. Dan Mamediarov melakukan dobragan dengan langkah E5. Ini memang ini playing style ya, gaya bermainnya Shahriar Mamediarov tuh memang seperti ini, teman-teman. Sangat kompleks dan suka permainan taktikal. Magnus merespon dengan pion D makan E5. Kemudian hitam kuda F D7. Dan kemudian putih E6. Dan ini langkah yang
Aku suka banget sih, tertarik banget sama langkah ini. Selain pion di petak E5-nya pasti jatuh karena ada dua perwira yang mengancam pion E5 sekaligus ya, gajah G7 dan kuda di petak D7. Langkah E6 ini membuat struktur pion di petak F7 jadi hancur, guys. Nah, sekarang kelihatan banget ya, ada dua weakness pawn dari sisi Mamediarov. Magnus melanjutkan dengan gajah E3, kemudian hitam menteri E7, putih gajah G2, hitam kuda 6, putih menteri E2. Nah, ini menarik untuk dibahas. Kenapa tidak ada pilihan kuda E5 ya? Dari sisi Shahriar Mamediarov. Ya, jika hitam mainkan kuda E5 dengan tujuan kuda ke petak D3, pasti ini kan akan muncul di benak kalian ketika melihat partai ini, guys. Maka putih akan lanjutkan dengan F4. Kalau dia masuk kuda D3, putih akan merespon dengan langkah E5, guys. Nah, ini membuat gajah di petak G7-nya jadi tidak berfungsi. Kalau bahasa kerennya sih adalah shutdown ya, mematikan gajah di petak G7 ini. Ya, walaupun dia bisa ambil pion B2, tapi putih miliki kesempatan dengan menteri C2. Kuda D3, maka putih akan kuda E4. Ya, bisa dijaga kan Bang dengan B5? Ya, benar bisa dijaga. Tapi putih akan terus ganggu dengan A4. Kalau misalkan dia kuda D7, maka akan ada pion A makan B5, pion C makan B5, dan akan ada kuda C3. Gajah mengancam benteng, dan kuda mengancam pion. Benteng A1, ancam pion A7. Jadi banyak banget ancamannya. Ini guys pilihannya. Ya, ini wajib diterangin supaya kalian nggak bertanya-tanya nih, kenapa nggak jalan kuda E5 aja? Oke, karena dalam partainya Shahriar Mamediarov lebih pilih kuda A6. Idenya mungkin sama ya, tujuannya adalah untuk kuda B4 dan kuda D3. Magnus respon dengan menteri E2, langsung mengancam, dan Shahriar Mamediarov tidak menjaga pion C4 itu dengan B5, tetapi kuda B4. Jika B5, maka putih akan mengganggu dengan A4. Ya, dan jelas ini ancamannya adalah untuk makan B5 dan benteng A1 akan mengancam kuda. Bagaimana jika kuda C7, maka putih akan pion A makan B5, pion C makan B5, dan di sini ada langkah menarik yaitu E5, guys. Mengaktifkan ancaman gajah ke benteng, dan ini jadi bahaya ya. Gitu guys. So itulah kenapa yang pasti Grandmaster dunia udah memikirkan itu dan dia pilih kuda B4. Putih menteri makan pion C4, hitam kuda C2. Kuda C2. Nah, kalau kalian jadi Magnus, ini waktunya tantangan buat kalian. Langkah apa yang akan kalian mainkan dalam posisi ini, guys? Yes, tepat banget. Ternyata ada langkah akrobatik ya dengan langkah kuda D5. Boom. Diancam malah ancam balik. Yes, mengancam menteri dan menteri C4 ancam kuda. Ya wajib dimakan. Nah, Mamediarov makan dengan pion C, Magnus menteri makan kuda. Bagaimana kalau dimakan dengan pion E? Ya maka putih akan menteri makan kuda. Kalau D4, ini ada langkah menarik banget, akan ada gajah makan pion. Gajah makan gajah, akan ada menteri C4. So putih akan kembali dapatkan gajah dan unggul satu pion, guys. That's why pilihan hitam adalah pion C yang dipakai untuk makan. Magnus menteri makan kuda, hitam dorong D4. Nah, kali ini tidak bisa dimakan ya karena ada pion E6 yang mencegah bunyi skak. Putih gajah D2, hitam benteng A C8. Putih menteri B3, ancam pion B7, kuda C5 dimainkan oleh hitam. Putih menteri A3. Hitam menteri D7 menghindari pining dari menteri, putih benteng A C1. Hitam melanjutkan dengan B6. Kemudian putih E5. Ini langkah yang sangat menarik karena Magnus memberikan pion di petak E5 ini pasti membuat kita bertanya-tanya ya. Untuk apa langkah E5 ini? Dan bagaimana jika dimakan? Karena dalam partainya Mamediarov juga langsung makan pion E5. Kemudian Magnus lanjutkan dengan benteng F E1. Hitam gajah ke petak G7 kembali. Tidak memilih gajah ke petak D6 ya. Jika pilih gajah D6, maka akan ada lanjutan B4. Apabila kuda ke petak A4, akan ada benteng makan benteng. Kemudian benteng makan benteng, dan akan ada menteri D3. Ancam pion ini. Apabila E5,
maka akan ada gangguan dengan F4. Kalau dimakan, maka akan gajah D5, skak. Raja ke petak H8, akan ada gajah E6. Ini lanjutannya. Ngeri banget, iya pastinya. Itulah Grandmaster dunia, kadang-kadang seperti itu guys. Dan pilihannya adalah dengan gajah ke petak G7 ya. Kemudian putih lanjutkan dengan B4. Hitam kuda 4, putih benteng makan benteng. Benteng makan benteng. Dan Magnus Carlsen menteri B3. Yes, hitam 6 pion, putih 5 pion ya. Tapi secara ruang dan secara bangunan putih yang sedang menyerang guys. Dan pion E6 ini jadi target nih. Tinggal putih bisa mengancam dengan H4 dan gajah H3, maka ini akan sangat berbahaya. Ya, kemudian Shahriar Mahmediarov tidak memilih menjaga pion E6, tetapi dia mainkan kuda C3. Harapan dari hitam adalah pas pawn ini ya, pion promosi ini. Perlu kita jelaskan, mengapa tidak menjaga aja pion di petak E6, Bang? Apa yang akan terjadi? Ya, maka putih bisa lakukan langkah atraktif dengan benteng makan pion E6, guys. Ya, kalau makan pakai menteri akan terjadi skak ster dengan gajah D5. Dan kalau misalkan makan pakai benteng, maka putih akan lanjutkan dengan gajah D5 juga. Raja ke petak F7, akan ada gajah makan benteng, menteri makan gajah, dan menteri makan kuda. Kalau misalkan masuk ke petak E2, maka akan ada menteri makan pion A7. Raja G8, akan ada menteri A8, Raja F7, akan ada menteri ke petak D5. Nah, Raja ke petak F8, akan ada gajah ke petak F4. Nah, ini berbahaya banget. Dan itulah alasan dari Shahriar Mahmediarov melepas pion E6. Biasanya sih Grandmaster dunia ya udah pasti jatuh, dia nggak mungkin milih jaga sih. Biasanya ngelepasin dan cari posisi yang lebih baik, yaitu dengan kuda C3. Magnus lanjutkan dengan benteng makan E6. Ancamannya adalah double checkmate ya. Ini skak double dan checkmate nih. Hitam merespon dengan taktis, raja ke petak H8, putih raja H2. Hitam benteng E8, ya menukar mayor piece di sini, kemudian benteng makan benteng, menteri makan benteng, dan menteri C4, mencegah menteri ke petak E2. Dan juga mengancam back rank checkmate ya dengan menteri petak C8. Hitam H6 membuka loop untuk raja ke petak H7, tapi juga meninggalkan kelemahan pada pion G6, dan Magnus lanjutkan dengan A3. Hitam A5, putih pion B makan A5, pion B makan A5, dan gajah F1. Insting dari juara dunia Magnus Carlsen. Tujuannya adalah untuk gajah D3. Hitam menteri F8, ancam pion F2. Putih merespon dengan raja G2. Hitam kuda E4, putih gajah E1. Ya, hitam ambil pion A3. Nah, kenapa nggak langsung aja ambil pion di petak A3 dalam posisi ini? Maka putih akan melanjutkan dengan menteri ke petak E6, teman-teman. Ancam pion G6, apabila raja ke petak H7 akan ada gajah D3. Nah, ini bahaya banget ancamannya. Itulah mengapa di sini kuda E4 dulu, kemudian gajah E1 dan ambil pion A3. Ya, Magnus merespon dengan gajah D3, hitam kuda ke petak D6, dan putih menteri A6. Lagi-lagi hitam unggul satu pion ya, tapi perlu dicatat ini sepasang gajah yang berbahaya banget dalam permainan seperti ini. Hitam kuda F5, ya, menutup ancaman pion G6, dan menteri tidak bisa makan karena akan jatuh gajah D3. Putih H4, tujuannya adalah untuk H5. Hitam respon taktis H5, putih gajah makan pion A5. Hitam raja H7, putih menteri B5. Hitam menteri F8, putih menteri D5. Hitam menteri D6, putih menteri F3. Nah, ini bermain ruang, teman-teman. Sebenarnya ini udah seimbang ya. Kemudian hitam menteri E5, putih gajah D8. Hitam menteri E6, putih menteri B7. Hitam kuda D6, putih menteri C6. Nah, langkah ke-46, putih unggul tipis ya. Kenapa dikatakan putih unggul tipis? Karena putih terus mengganggu dengan sepasang gajahnya ini, teman-teman. Dan
langkah berikutnya yang membuat Magnus Carlsen bisa memenangkan pertandingan ini. Karena Shahryar Mamediarov memilih langkah yang salah dan bisa dikatakan ini langkah blunder yang cukup fatal dengan pilihan menteri ke petak P3. Nah, Sobat RLCS, tahukah kalian apa yang harus kalian lakukan sebagai pemain putih untuk memenangkan pertandingan ini dalam posisi sebagai Magnus Carlsen? Coba pause videonya dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ya, dan terima kasih buat kalian yang udah nulis. Jawaban yang paling benar adalah gajah pukul pion G6. Boom. Raja makan G6, kemudian menteri makan kuda D6. Skak, raja ke petak H7, putih menteri D7. Memberikan pining dengan ide gajah ke petak F6, hitam raja ke petak G6, putih menteri C6. Hitam raja F7, putih menteri C5. Nah, pion ini jadi target berikutnya, lemah. Kemudian hitam menteri B7 skak, putih F3, hitam raja E8, putih gajah C7. Hitam menteri B2, putih raja H3. Kemudian hitam D3, putih menteri makan pion H5. Akhirnya pion-pionnya Mamediarov jatuh ya teman-teman. Raja D7 dan menteri F7. Raja C6 dan Shahryar Mamediarov malah menyodorkan tangannya dan menyerah. Kalau dilanjutin, akan ada menteri C4, raja ke petak B7, dan akan ada gajah F4. Kalau misalkan menteri ke petak C3, akan ada menteri B5. Raja ke petak C8, akan ada langkah H5. Nah, ini kalau misalkan D2, akan ada menteri E8, raja ke petak B7, akan ada menteri D7, guys. Jadi pada intinya, pion promosinya hitam akan mampu dihandle, ditahan oleh putih, dan Magnus akan memenangkan pertandingan dengan 3 pionnya ini. Dan raja dalam posisi yang aman. Sedangkan raja hitam tidak aman sama sekali dan terbuka. Dan akhirnya Magnus menang dan ambil alih pimpinan klasemen dengan nilai 12,5 poin, sementara Anand karena ditahan remis di partai utama dan sudden-death-nya dia menang tapi hanya mengumpulkan 11,5 poin. Jangan lupa ikutin terus Norway Chess 2022 hanya di YouTube RL Chess setiap malam. Nanti malam kita akan live streaming lagi jam 10 dan saksikan bintang tamunya para pecatur cantik Indonesia, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini waktunya Magnus Carlsen untuk kembali ke jalur juara? Karena perlu dicatat bahwa Magnus merupakan juara bertahan 3 kali ya. 3 tahun ini, 3 tahun sebelumnya Magnus yang memenangkan Norway Chess. Apakah Paman Anand mulai kehabisan bensin? Ya, jangan lupa dukung terus Percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, dan komen teman-teman. Karena itu akan sangat berarti banget untuk perkembangan channel ini. Dan dukung terus Catur Indonesia. Apakah semua akan Magnus pada waktunya? Catur yes, Indonesia, jaya bosku.